Kira-kira bagaimana? Apalagi saya dimasukkan sebagai intrik orang politik. profesi, Aha. itu sama halnya saya menginjak-injak saya punya anggaran dasar rumah tangga. Kalau saya umat muslim melanggar, itu sama halnya saya injak-injak Al-Quran. Selamat datang. Kita buka masker dulu, Kakanda. Biar wajahnya kelihatan ini. Sekarang ini harus semua serba transparan. Siap. Tidak goyah dihadang badai dan masih bertahan sampai hari ini. Bupati Konawe Utara berpisah dengan Bupati dulu, masih tegar berdiri, ditinggalkan pun juga masih bisa bertahan. Apa resepnya? Kita anggap itulah sebuah seni. Aha. Dan itu yang membuat kita semakin matang. Katakanlah badai itu kita berlayar. Ya. Tidak dikatakan seorang pelaut kalau hanya menghadapi ombak yang kecil. Jadi harus besar ombaknya. Jika kita sudah lewati ombak yang besar, maka itu bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaut yang ulung. Oh, luar biasa falsafahnya ini. Tapi kita memang kan ini menyaksikan, Kakanda, kan? Iya. Perjalanan Konawe Utara itu kan Kakanda berpisah dengan Bupati kan? Iya. Di periode pertama kan? Iya. Kemudian setelah itu ditinggalkan pasangan juga. Iya. Di beberapa tempat berpisah itu gagal. Gitu. Tapi Kakanda ini dengan dua peristiwa bisa bertahan di tengah badai politik. Bisa resepnya siapa yang dampingi atau apa rahasia jitu begitu bisa bertahan? Bagi saya segala sesuatunya bahwa inilah bukti kekuasaan Allah. Bukan untuk kita menghentikan cerita sampai di sini. Ya. Tetapi Allah jauh sebelumnya sudah menetapkan bahwa akan ada kisah seperti ini. Kisah seperti ini. Kita akan jadi bupati seperti ini, kita akan berhenti sampai di sini, kita akan melalui ini, semua skenario sudah digariskan. Tinggal hari ini kita bagaimana yang melakoni. Jangan lupa bahwa itulah tadi. Jadi kalau dikatakan tadi ditanya tentang bagaimana resep kita, semua, bagi saya satu aja, tiba dulu baru berangkat. Tiba dulu baru berangkat. Artinya? Sampai dulu baru start. Sampai dulu baru start. Ya. Jangan start dulu baru sampai. Jangan dibalik. Hasilnya beda. Ya. Kakanda ini punya segudang kontroversi. Ya. Saya sengaja mengundang ini selain karena sebuah prestasi juga karena kontroversi yang berkembang ini. Oke. Pikul beras. Oh. Apa kisah dengan ini? Ada yang bilang, Paruk Samin itu pencitraan saja dia itu. Mentang-mentang lagi musim bantuan, pakai pikul-pikul beras. Kenapa harus sampai pikul beras? Kan? Ya ceritanya seperti ini. Ketika bencana datang, tercatat 841 rumah habis. Terkhusus di kampung yang namanya Desa Tapuwatu, lebih dari 200 rumah yang ada di situ, sisa satu masjid bangunan yang berdiri. Rumah semua rata, bekas pondasi pun hilang. Tinggal masjid saja? Tinggal satu-satunya masjid yang ada berdiri di situ. Masjid pun pintunya semua habis, jendela. Dan pada saat banjir datang itu, kubahnya pun nggak kelihatan. Habis semua. Disapu air ini? Disapu air. Tahun berapa itu peristiwanya? Kejadian 2019. 2019 ya? 2019. Oh, yang banjir besar ini? Banjir besar. Nah, yang kemudian saya coba berupaya. Ya. Saat itu tantangannya begitu berat. Jalanan putus. Siap. Jembatan putus. Listrik putus. Komunikasi juga terputus. Pegawai tidak satupun yang berkantor. Karena pada saat itu orang sudah tutup kantor, sudah libur. Menghadapi Lebaran. Oh, itu menghadapi di Ramadan ya? Di Ramadan. Masya Allah. Jadi banjir datang itu H-4 Lebaran. Mulailah. Kemudian berjalan. Nah, yang paling besarnya itu setelah Lebaran. Datang berikutnya? Jadi turun sedikit pada hari Lebaran itu. Turun sedikit. Oke. Setelah itu malamnya dihantam lagi hujan apa semua, lebat. Paginya itu sudah mulai. Malamnya yang kedua itu sudah nggak bisa lagi. Sudah disitulah kemudian dia luluh lantakan Konawe Utara. Banjir yang terbesar yang ada selama ini. Nah, pertanyaannya tadi misalnya seperti itu. Di tengah kegalauan saya seperti itu,
sudah nggak bisa apa-apa, komunikasi tidak ada. Kita mau bergerak. Semua akses putus ini. Semua akses putus. Ketika salat maghrib datang, kemudian saya masuk dan saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku rela Engkau ambil nyawa ini jika banjir ini meminta tumbalnya. Jika harus ada korban yang ada pada saat itu, maka aku rela. Aku siap ya Allah, dengan satu syarat permintaan saya, selamatkan semua warga saya. Di sholat ini? Di sholat itu, mohon maaf merinding. Nah, saya juga ketika sama. saya ingat, dan sering kalau saya ingat itu pasti saya meneteskan air mata. Karena semua sudah tidak ada. Satu-satunya doa yang bisa kita lakukan hanya la haula wala quwata illa billah. Berserah saja dan pasrah. Itu aja yang kita minta. Alhamdulillah Allah menyelamatkan semua warga. Kejadian pada saat itu bahkan bukannya ada yang korban, malah 9 orang yang bertambah jumlah penduduk lahir di pengungsian. Lahir. Lahir 9 orang. Dan kita tidak ada korban jiwa saat itu. Alhamdulillah tidak ada. Justru bertambah jiwa. Bertambah jiwa. Di tengah banjir. Di tengah banjir, kemudian penanganan kita bagus, koordinasi kita bagus, baik pusat, provinsi, kemudian kita dengan pemerintah desa, kecamatan yang ada, seluruh masyarakat, itu yang menobatkan Konawe Utara menjadi penanganan bencana terbaik nasional saat itu. Cerita tadi masalah pikul beras. Jadi setelah saya berupaya membuka komunikasi jaringan apa semua, saat itu datanglah bantuan 83 truk dari Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Amran Sulaiman, benar. Mengirimkan. Kemudian mulai dibongkar malamnya, ada pasukan kita dari TNI, ada dari polisi, kemudian Tagana, Satpol PP, relawan semua. Jam 4 subuh itu masih ada 8 truk yang belum terbongkar. Yang belum dibongkar. Bongkar. Artinya yang datang yang harus kita bongkar, kita catat, kemudian kita masukkan ke gudang. Paginya ini, kurang lebih sudah hampir seminggu, gas sudah bisa kita oper untuk wilayah Kecamatan Langgikima itu hanya satu desa. Yang bisa masuk? Satu desa yang kena banjir. Oh, yang selebihnya tidak. Tetapi di sana sudah terisolir. Mau akses dari manapun sudah tidak ada. Nah, gas habis. Gas yang kayak apa namanya, yang seperti melon itu. 3 kilo ini? 3 kilo. Itu sudah habis, bahkan sudah naik harga sampai 250.000. Kalau ada yang jual per biji. 250.000 kalau ada. Kalau ada. Kalau ada. Saya berkoordinasi lah dengan pihak Pertamina. Alhamdulillah. Kemudian dengan Basarnas. Kemudian datanglah pertolongan dari Angkatan Laut, termasuk dari Polair. Datanglah kapalnya. Kemudian kita data berapa kebutuhan gas di sana. Kita turunkan dengan harga yang tetap, yaitu 21.000 kalau saya nggak salah pada saat itu. Tapi dikumpul dulu berapa gas yang ada di situ, itu yang kita turunkan. Karena ini orang kalau suka kan sudah panik orang. Karena dan berebutan pasti. Perut, Pak. Orang mau makan. Nah, itu sudah bisa kita atasi 1 hari sebelumnya. Nah, tibalah saat itu hanya lewat surat. Surat-surat saja yang bisa kita lakukan, yang kebetulan orang mau lewat apa semua. Saya kirimlah beras. Katanya Pak Camat bahwa di sana sudah mau mati kelaparan orang. Beras sama sekali sudah habis. Makanan. Pagi itu, saya kemudian mengangkat sendiri ke sama-sama dengan Pak Wakil dan teman-teman semua. Kita angkatlah Indomie, air minum, sudah turun semua ke pelabuhan. Karena akses yang kita harus lalui melalui pelabuhan Molawe. Molawe kemudian diantar pakai kapal tadi, beberapa kapal diantar ke sana. Karena itu yang aman. Bisa kita lakukan. Untuk lewat jalur darat sudah bisa terputus semua. Jam 8 itu saya sudah bertanya, mana beras? Kenapa belum tiba? Tidak ada yang berani menjawab. Saya kemudian ke gudang. Saya ke gudang, orang masih istirahat semua, terkapar. Karena kecapean tadi, jam 4 subuh tadi mereka baru istirahat. Apakah saya harus menyuruh lagi? Atau misalnya saya harus marah-marah? Nggak mungkin. Situasi saya harus kendalikan. Tidak mungkin untuk nyuruh-nyuruh lagi. Mereka sudah jam 4 subuh baru istirahat. Membongkar ini saja belum selesai. Apalagi katanya mau masuk memuat lagi ini 20 ton. Untuk 2 kecamatan pada saat itu. Karena pelan-pelan kita transfer lewat yang korban dulu. Helikopter yang kita siapkan itu untuk yang korban aja dulu. Itulah ada yang tidak bisa mendarat, kita lewat udara, kita buang, kita apa semua kita turunkan di situ. Penting bagaimana terserahlah mau sampai atau tidak, penting bagaimana mereka makan dulu. Nah ini warga yang nggak kena banjir. Ini juga terdampak namanya, harus kita siapkan. Tetap juga harus Apa langkah yang saya ambil pada saat itu? Saya sama-sama dengan Pak Wakil. Ayo, mari kita pikul beras. Inilah yang kemudian kita pikul. Mereka sudah melihat kita dengan sendirinya. Mereka tergerak. Nggak sampai 1 jam, 20 ton, 4 trek. 1 trek itu 5 ton tuntas. Diangkat. Berangkatlah sampai ke sana. Jadi
ini juga saya tahu foto seperti ini kejadiannya ini, itu nanti sore saya dikirimkan sama adik saya yang dari Manado. Ih, kok lagi viral ini pikul beras? Apa itu? Di mana? Memang viral. Saya nggak tahu lah. Ya terserah orang mau mengatakan apa semua, itu hak setiap orang untuk menilai. Tapi satu hal yang saya bisa syukuri, bahwa alhamdulillah saya masih bisa melayani masyarakat saya untuk malam-malam itu juga kan malamnya orang minta tenda. Kita datang di sekitar Wanggudo. Jam 2 malam minta buat WC, saya datang buat. Sehingga ada foto saya minum kopi pagi-pagi itu, makan nasi kerak itu pagi-pagi. Itu karena memang saya sudah kelaparan, belum pulang dan belum tidur. Sehingga apa yang ada itu yang saya minta. Ada nggak di situ bekas nasi apa semua. Itu yang kita pakai sarapan. Jadi situasinya memang menghendaki itu. Jadi orang mau bilang apapun, situasi apapun, kecuali Anda tidak punya hati, Anda tidak akan tergerak untuk menolong. Coba bayangkan, mau dari manapun ketika mendengar banjir seperti apa semua, kita tergerak hati untuk menyumbang, untuk tenaga apa semua datang. Apalagi kita yang sudah di sana. Saya kira kita misalnya panas pun ada di sana, pasti bukan hanya memikul beras, apapun akan kita lakukan pada saat itu. Apalagi status sebagai kepala daerah, pimpinan. Tadi bilang tanggung jawabnya mana ini? Nah, itu dia. Baring-baring pun jadi salah kan? Dan tidak mungkin. Ada kejadian yang lebih parah lagi satu. Itu yang tidak ada rekaman, tidak ada sama sekali syutingan, nggak ada foto. Pada saat datang air deras yang sudah luar biasa, jembatan sudah putus, yang kemudian ada warga yang sementara kita cari, dapat informasi kelihatan ada 2 di atas pohon. Di atas pohon. Mulai dari pagi, dari pol airut kita, kemudian semua perahu karet ini mau datang ambil untuk rapat di pohon kayu. Dan yang kita khawatirkan karena tinggal satu-satunya kayu yang bertahan. Dengan 2 orang ini? Dengan 2 orang yang ada di atas, itu sudah nggak ada pakaian. Dari malam mereka ada di situ. Kemudian mereka sudah bertahan. Ini dari pagi nggak bisa. Nanti sekitar kurang lebih 15 menit lah jam 6 baru bisa rapat ini speed perahu karet dari pol air apa semua. Ketika datang, ini yang lucunya lagi, yang satu sudah mau turun, yang satunya nggak mau turun. Tahu nggak caranya? Ambil kayu kita. Kalau kau tidak mau turun, saya tembak kau. Baru dia mau turun. Ternyata orang gila rupanya. Ya Allah. Iya. Orang gila betul. Orang gila. Ya Allah. Ya sudahlah. Kita mau kan kita mau menolong manusia tanpa melihat, tanpa beda-bedakan. Tapi memang frame itu menentukan sudut pandang orang. Sehingga saat itu dengan viralnya foto ini, gambar ini, beritanya kan, Pak Ruksamin cari panggung di tengah bencana, kan sebegitu dia. Panggung pilkada masih jauh. Pesta politik pun masih jauh. Coba 2019. Ya kan? Ini memang kalau berita kadang-kadang kan kita tidak mengerti. Di belakangnya itu seperti apa sebenarnya. Itu dia. Tapi bagi saya, sudahlah, orang mau bilang apapun, intinya satu tadi yang saya syukuri, bahwa saya bisa melayani warga saya. Itu aja. Tanggung jawabnya dulu ini. Kita ada berapa titik, Pak? Bukan hanya satu titik yang kita layani. Ini tadi untuk satu kecamatan aja, Langikima. Belum Bibirano, belum yang di sekitar bawah semua kecamatan Andowia. Itu semua punya titik. Dan punya case yang sendiri-sendiri pula. Setiap jam 7.30 kami rapat. Setiap hari jam 7.30? Setiap hari jam 7.30, jam 19.30 malam kita rapat. Jadi masing-masing penanggung jawab lokasi ada. Dari penanggung jawab lokasi ada penanggung jawab kecamatan. Di mana pengungsian, di mana apa semua. Jadi pertama yang kita lakukan evaluasi, apa yang Anda sudah lakukan tadi ini. Bagaimana dengan permintaan kemarin? Ada yang butuh popok, ada yang butuh makanan, ada yang butuh susu. Susu aja belum tentu sama, Pak, berdasarkan umur bayi. Iya, tidak akan sama. Tidak akan sama. SGM kalau beda-beda. Oh, beda. Iya, kalau ada barangnya juga. Ini kebutuhan normal. Popok aja buat anak-anak, itu kan beda ukuran, Pak. Iya, benar kan. Ini bagaimana kita siap? Mana pakaian sudah tidak ada. Nggak ada sama sekali. Di tengah bencana. Di tengah bencana saat seperti itu. Nah, ini buat masyarakat nih harus tanya kayak begitu cerita sebenarnya ini. Behind the scan-nya itu ini ceritanya. Kita ya sudahlah, kita cerita juga kemudian mau percaya atau enggak. Kenyataan seperti itu. Itu kisah yang pertama. Ya. Ini kisah yang kedua ini. Detik-detik Ruksamin tegur dan kejar sejumlah ASN Kunut saat apel gabungan marah tidak pakai masker ini. Memang harus Bapak yang kejar atau nggak ada satpol di sana? Atau seperti apa nih ceritanya? Kita juga kan nggak tahu nih ceritanya seperti ini. Kalau dibuka rekamannya saya juga sampaikan. Nggak usah di-shooting lagi. Nanti jadi berita yang viral lagi apa semua. Jadi
malam itu saya start lah dari Kendari. Ya. Habis sholat subuh. Kemudian alhamdulillah saya masih bisa dapat untuk ambil apel. Karena sudah beberapa kali apel gabungan, tidak pernah saya ambil apel. Saya ambil apel lah. Kemudian berjalan acara. Ya. Tibalah saatnya untuk sambutan atau arahan dari pembina upacara. Pembina upacara. Oke. Jadi saya masih biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Nah, sebelum saya membawakan sambutan, arahan, mohon yang nggak pakai masker, tolong pisahkan diri sebelah sini. Ya. Itu saya bilang baik-baik. Malah semua yang nggak pakai masker lari. Saya bilang kalian kenapa lari? Artinya mohon maaf, kita merasa lah. Ya. Saya suruh baik-baik ke sini. Loh, ini bupati. Kita pemimpin, siapa lagi yang kemudian, kenapa lari? Saya turun tanpa sadar, itu saya turun lah. Kenapa lari? Kenapa lari? Rupanya mereka itu mau pergi ambil masker di mobil. Tapi karena sudah terlanjur dengar suara saya, kenapa lari? Akhirnya lari. Nah, takut mereka. Takut. Jadi saya mau datang, kenapa kau lari? Silakan berbaris ke sana. Menanyakan sebenarnya ini. Mereka sudah lebih dulu takut itu. Ya, karena kaget, karena tidak pernah. Kita kan sudah ada perda, jadi mohon maaf, tentang pencanangan COVID ini, kita ada peraturan daerah. Ya. Jadi hukumannya kan bertahap juga. Benar. Kalaupun misalnya masih memberikan hukuman. Ya. Pertama disuruh membaca Pancasila, suruh menyanyi. Habis itu mungkin ada hukuman saja memungut sampah, apa semua. Pasti berjenjang ini. Berjenjang, terakhir baru kena denda. Seperti itu. Jadi ini kayaknya reaksi ketakutan gitu kan? Iya, karena kaget. Kaget gitu. Saya bilang pada saat itu, akhirnya saya bilang, pandemi ini belum. Ini adalah keputusan presiden. Belum selesai kan? Penetapannya. Kita juga masih. Tapi kan alhamdulillah, inilah contohnya. Hari ini tergambar. Orang mau bilang bahwa mau viral atau tidak, tapi hari ini satu-satunya kabupaten di Provinsi Tenggara yang masuk pertama level 1. Konawe Utara. Sama juga ketika terakhir kemarin, tahun 2020. Yang terakhir jebol itu baru Konawe Utara. Entah kontroversial sebelumnya, ada orang mau saya palang masuk, belum ada PSBB, belum ada aturan tentang tentang PPKM apa semua. Oh, saya sudah palang Konawe Utara. Dan saya salah satu korban yang tidak bisa masuk. Ternyata di palang kita tidak bisa masuk. Manfaatnya apa? Ya, itu memang untuk preventif. Artinya kan tanggung jawab pimpinan. Tapi Tidak saya ada. jadi balik, itu bupati balik lagi ke rumah. Tapi tidak ada satu orang pun pada saat itu, mau pimpinan manapun apa semua, yang berpengalaman menangani ini. Iya. Karena kita Case-nya tidak baru. pernah. Case baru. Tidak pernah kita pernah diajarkan bahwa kalau nama COVID aja baru kita dengar. Serangannya seperti apa? Kita juga tidak tahu wujudnya seperti apa. Ya sudahlah, apapun yang kita lakukan. Bagaimana? Karena apa? Hukum yang tertinggi yang harus kita ambil di sini adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Perlindungan dulu kita Perlindungan itu yang paling utama. Seperti itu. Ini kan kita menghadapi kasus baru, kasus yang tidak semua orang punya pengalaman. Jangankan kita negara berkembang, saya tidak ngerti cara menghadapi COVID ini. Gitu. Tapi saya jadi balik kampung lagi. Tidak bisa masuk. Mau berkunjung ke kampung mertua, pulang. Tidak bisa masuk ke Konawe Utara. Mohon maaf lah. Mumpung ada orang yang saya bilang. Mohon maaf ya. Yang ketiga ini yang paling baru ini. Ini entah marah, entah apa. Ini, bukan, bentar. Yang terakhir, bentar. Ini adalah prestasi kalau nggak salah ya. Iya. Ini prestasi Award 2020 Indonesia. Ruksamin, ini untuk daerah dan masyarakat. Ini penghargaan apa, di bidang apa? Jadi ini iNews TV, Ya. kemudian nggak tahu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ketua timnya adalah Pak Airlangga Hartarto, Menteri. Oh ya, beberapa menteri. Ya, menteri. Yang kemudian menganugerahkan penghargaan kepada beberapa daerah, Oke. ada provinsi, ada kabupaten, kemudian ada pelaku usaha apa semua. Oke. Bahwa di tengah badai COVID itu ternyata masih ada bagus penanganan ekonominya, penanganan COVID-nya juga bagus apa semua. Saya nggak tahu kalau secara dalamnya apa semua. Secara teknisnya kita dengar ya. Teknisnya. Tiba-tiba juga saya mendapat undangan Bapak Ruksamin, Bapak menerima penghargaan. Satu lagi yang lebih ini. Ya. Karena pada saat itu saya lagi cuti. Cuti dari Bupati. kampanye? Iya kan saya lagi kampanye. Oh. Yang PJ Bupati pada saat itu adalah Pak Yusuf Mundu. Semundu, benar. Saya kembali bertanya, bahkan menyurat
resmi dan WA ke KPU. Yang diundang di sini Bupati Konawe Utara, Doktor, tertulis undangan seperti itu. Kepada yang terhormat Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Ya. Saya tanya dulu ke KPU. KPU ini sebagai penyelenggara ini apakah boleh saya pergi atau tidak? Ya. Karena pertama saya bukan bupati, saya lagi cuti. Walaupun masih bupati saya, tapi saya bela. Masih ada cat aslinya di siapa semua. Oleh KPU mengatakan yang Bapak dimaksud adalah bupati karena memang masih bupati, terhadap Bapak cuti itu hanya pelaksanaan tugas. Bapak silakan ke sana, tapi jangan pernah ada kampanye, ada apa semua seperti itu. Karena salah satu kontestan. Gitu. Saya tanya lagi Bawaslu. Terakhir saya tanya Bawaslu provinsi, apakah boleh saya lakukan seperti ini? Silakan. Yang penting syaratnya ini apa semua. Terhadap ini apa semua. Belum sampai di situ, saya datang lagi ke Bupati. Yang PJ pada saat Yusuf Mundu. Pak Yusuf Mundu, ini ada undangan. Di sini tertulis Bupati Konawe Utara, tapi di bawahnya tertulis nama, Dr. Ruksamin. Saya ini lagi cuti. Terima enggak ini? Apakah saya mau berangkat atau Bapak yang berangkat? Dan tidak, yang dimaksud itu adalah Bapak. Ya udahlah, bismillah, saya berangkat. Seperti itu. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba datang undangan. Penghargaannya ini untuk kasus COVID dan ekonomi yang masih bisa berjalan berbarengan. Ekonomi aja, termasuk pengelolaan keuangan kita. COVID-nya atau keuangan daerah? Semua. Jadi pengelolaan keuangan daerah itu, baik penanganan keuangan karena memang kita terbaik, terbaiknya dari pencapaiannya, target terhadap daya serap ini. Daya serap penyerapan anggaran satu, kemudian pengelolaannya. Karena pada saat itu oleh BPKP maupun pemerintah provinsi ketika dilakukan pemeriksaan ditanya, misalnya berapa sisa kas anggaran yang ada? Sekian. Diperiksa aslinya. Faktualnya seperti apa? Faktualnya seperti apa? Sesuai atau tidak? Nah, ini yang alhamdulillah. Jadi kemudian itu yang pertama, yang masalah penyerapan anggaran. Yang kedua pengelolaannya. Kemudian yang ketiga terkhususkan pada pengelolaan dana COVID itu sendiri. Di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi itu kita bisa lakukan, saya keluarkan peraturan bupati, pelaksanaan seperti ini, dilakukan apa semua, dan itu kita tidak terlibat secara teknis, ada tugas masing-masing SKPD yang melaksanakan apa semua. Nah, yang kemudian hasilnya, outputnya pada saat itu yang bisa diukur. Bahwa dari kegiatan yang sudah kita lakukan, bagaimana dengan dari pencegahan itu sendiri, bukan hanya bahwa yang kita viralkan atau yang kita sampaikan, saya sudah lakukan, tapi yang diukur, berapa COVID? Kan seperti itu. Benar-benar. Mampu kita tekan, yang kemudian inilah yang menobatkan sehingga saya bisa. Kriteria itu yang menyebabkan Bupati dapatkan penghargaan ini. Penghargaan itu. iNews-nya? Di iNews TV. Sempat viral kan ini? Karena mungkin bisa jadi viralnya karena di tengah lagi kampanye. Ada satu kontestan diizinkan dia gini-gini kan? Walaupun udah bicarakan kan kampanye ini, wah ini kan prestasi nih. Satu lagi, prestasinya apa Pak Gali? Coba kita lihat. Ini dia, memang yang sudah kita bicarakan. Terbaik penanganan COVID-19 Bupati Sabet penghargaan. Iya, ini yang terakhir ini. Yang terakhir ya? Iya. Jadi ini dari BNPB, dari gubernur atau dari mana? Pemerintah pusat? Ini dari gubernur. Dari pemerintah provinsi, mengetahui oleh pemerintah pusat. Kebetulan terbaik Sulawesi Tenggara di sini. Kalau ini. Kalau penanganan COVID-nya, penanganan bencana itu nasional dari BNPB. Jadi pada saat saya berkunjung ke BNPB, itu ternyata itu tiket sudah siap. Bupati Konawe Utara bersama 3, Pak Doni Monardo, kemudian Pak Direktur dan ada di BNPB, itu yang sudah siap untuk ke Washington DC untuk presentasikan tentang penanganan bencana. Ke Washington DC? Kebetulan Konawe Utara yang mewakili Indonesia, pemerintah daerah, tapi karena COVID, maka itu dibatalkan semua pada bulan April tahun 2020. Harusnya itu ke Washington DC menyampaikan presentasi ini tentang penanggulangan COVID? Penanganan bencana. Penanganan bencana? Bencana alam pada saat itu. COVID baru mulai. Kita kan baru tetapkan di Indonesia itu bulan Maret. Sehingga bulan April itu harusnya berangkat, nggak jadi karena COVID itu sendiri. Pembatasan. Tapi kalau ini khusus memang COVID. Jadi ini bukan hanya saya sendiri. Ada beberapa bupati juga yang menerima. Seperti itu. Tapi grade-nya yang terbaik adalah? Saya kira tidak perlu saya sebutkan. Hari ini yang COVID yang pertama level 1 Sulawesi Tenggara siapa? Udahlah, nggak usah lah kita bercerita. Nanti masyarakat aja yang menilai. Kan seperti itu. Baik.
Dokumentasi kita yang berikutnya adalah ini ceritanya apa sebenarnya ini? Apakah saya masih mau menangkap begini, Bupati? Ini insinyur pertama atau apa maksudnya ini? Pelopor keinsinyuran di Sulawesi Tenggara. Jadi ini penghargaan yang kebetulan saat itu ini ada saya yang menerima. Jadi ada pin emas yang kita terima dari Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu pelopor keinsinyuran di Sulawesi Tenggara. Jadi, maksudnya ini apa? Jadi gini, tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tentang keinsinyuran, bahwa di dalam tugasnya tersebut, keinsinyuran tersebut, yaitu bagaimana dia lebih mengutamakan daripada profesionalismenya. Nah, kemudian dibentuklah lembaga-lembaganya, di bawahnya ada lembaga tekniknya apa semua, sehingga untuk profesional tersebut harus melalui pendidikan, perjanjian pendidikan yang harus dilalui, dan ada sertifikasi atas pelaporan kinerja seorang insinyur atas apa yang dia sudah lakukan tentang keinsinyurannya. Nah, kemudian pada saat itu setelah lahir, kemudian dibukalah oleh pemerintah, memberikan ruang untuk membuka program studi profesi insinyur. Program studi profesi insinyur. Yang pertama membuka dari sekian universitas yang diberikan pada saat itu adalah UMI, melalui FTI UMI. Di situ yang kemudian saya mendaftar, karena memang saya alumni di sana juga, saya mendaftar. Kebetulan juga saya alumni 001, alumni pertama setelah lahir Undang-Undang Nomor 11 tadi. Jadi apakah yang lain tidak boleh pakai insinyur? Boleh, tapi harus ada profesi insinyur dulu. Nah, sekarang kalau kita wisuda ini kan ST, SP, apa semua, SH, dan semua. Jadi untuk pakai insinyur, Anda harus profesi dulu, baru boleh ST-nya tetap dan pakai insinyur di depan. Ada ijazah, ujian, dan disumpah. Kenapa disumpah? Insinyur, saya kasih contoh. Teman-teman kita misalnya di kedokteran disumpah juga kan? Salah kasih resep, berapa orang yang mati? Satu orang toh. Tapi coba kalau salah bikin rancang jembatan, berapa orang yang mati yang ada di situ? Kalau pesawat disalah rancang, kapal disalah rancang, kemudian bagaimana jalan? Mohon maaf, saya ingin sampaikan, di tengah pandemi COVID, insinyur lah yang datang menghadirkan teknologi. Kita bisa rapat melalui Zoom, ada HP apa semua. Mohon izin, itu kerja insinyur. Itulah kemudian kenapa harus disumpah insinyurnya. Begitu. Iya. Yang belum disumpah, mesti harus. Jadi dalam program profesi insinyur, setelah kita mengakhiri kuliah, siap untuk wisuda, sumpah dulu. Habis itu baru wisuda kita, keluarlah ijazah. Ijazah, bukan sertifikat. Ijazah. Saya baru ngerti sekarang ini. Nah, keluarlah insinyur itu sendiri. Apa namanya? Kebetulan di Indonesia ini, UMI yang pertama, saya stambuk 001. Nah, apakah berhenti sampai situ? Tidak, itu personal saya. Nah, habis itu kita bentuklah Persatuan Insinyur Konawe Utara. PII, Persatuan Insinyur Indonesia Konawe Utara. Inilah yang kemudian saya dorong, teman-teman, untuk di staf saya, karena Anda di dalam undang-undang, Anda pakai insinyur, Anda belum profesi, tanda tangan TBK, itu korupsi. Kerugian negara? Pidana. Pidana ujungnya? Pidana. Karena apa? Anda belum program profesi. Contohnya misalnya, taruhlah misalnya di program lain, apa namanya, Anda sudah misalnya sudah selesai, mungkin sarjana kedokteran lah misalnya. Tapi kan Anda harus koas dulu untuk dapat dokter. Iya benar. Seperti itulah setahun. Itulah esensinya. Esensinya tadi. Nah, kemudian itu saya kerja. 176 insinyur sudah saya lahirkan. Dalam masa? Saya di masa 3 tahun ini. Saya kirim ke kerjasama dengan UMI. Saya dorong semua teman-teman, bukan hanya pegawai saya. Balai jalan, balai beberapa apa semua. Saya datang ke tolong kalian insinyur dulu. Ada beberapa saya sampaikan insinyur. Saya rekomendasikan ke sana apa semua. Bukan hanya berhenti sampai situ. Sampai di tingkat atasnya lagi saya melahirkan sampai 8 orang IPM, insinyur profesional madya, termasuk saya salah satu di antaranya. Insinyur profesional madya. Makanya itu ada seperti saya dulu, Profesor Doktor Insinyur Haji Ruksamin ST MSc IPM, insinyur profesional madya. Itu satu tingkat lagi di atas insinyur tadi. Benar. Itu diberikan dapat sertifikat atas kinerja dalam keinsinyuran. Ada penilaiannya dulu. Penilaian, ujian. Ujian juga. Ujian.
Dites berapa orang yang tes kita, seperti akreditasinya itu. Oh, jenjang ketiga. Nah, saya lahirkan 6 orang sudah ASEAN Engineering. Nah ini dia, saya mau tanya, di belakang nama Bapak itu ada ASEAN-ASEAN-nya itu. ASEAN Engineering itu adalah profesi insinyur yang dilakukan, yang berlaku dalam ASEAN. Saat itu ya kebetulan pelaksanaannya di Singapura. Singapura aja yang tuan rumah, yang tes, yang lolos hanya 1 orang. Singapura. Hanya 1. 1 orang. Terbanyak pertama adalah Filipina pada saat itu. Kemudian datang Indonesia, datang Malaysia. Apa semua. Konawe Utara, saya lahirkan 6 orang pada saat itu yang lolos untuk ASEAN Engineering, termasuk saya. Nah makanya teman-teman itu tanya, nama Bupati ini panjang sekali, ada pula ASEAN-nya, maksudnya ini apa ini? Ternyata itu ya. Pengakuan itu, be. Luar biasa ya? Iya, kita kan sekolah, jadi orang tanya, kau itu mau jadi apa? Saya bilang tanpa ditelepon saya tetap jadi bupati. Tapi kenapa saya dorong itu? Pesan pertama saya, apa dia katakan Rasulullah SAW dalam kitab yang saya yakini, bahwa tuntutlah ilmumu dari ayunan sampai ke liang lahat. Selama napas ini masih ada, saya masih akan belajar terus. Karena itu juga mungkin Allah dianakan terus saya punya derajat. Bagi orang-orang yang berilmu. Itu tadi, 1. Yang kedua, anak-anak saya kasih sekolah, kita ini tidak punya apa-apa. Ayah saja sudah panjang-panjang begini, sudahlah, orang lain tidak perlu lah. Yang ketiga, negara ini saya di bupati sudah di periode kedua. Salah satu kendala kita yang terberat ketika orang yang tidak mau tahu dan kurang tahu. Artinya apa? Selalu sumber daya manusia yang menjadi penyebab atas kegagalan program atau mungkin terlambat atau apanya. Benar. Saya dorong mereka. Bukan hanya saya suruh mereka. Saya sudah mulai. Saya saja bupati, saya masih mau belajar. Apalagi kalian yang betul-betul memang yang secara teknis berhadapan langsung dalam pelayanan masyarakat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya kutip kata-kata Pak Mario Teguh, super sekali. Nah, yang terbaru itu yang ini. Nih orang bilang, kenapa bupati ini marah aja, marah lagi itu dia. Mana berita kita? Ini sampai buka baju kan, buka baju, terus besok mau diantar ke mana ya, ke pusat ya? Kenapa mesti mundur? Dan ada apa di balik cerita ini? Ya itulah tadi. PII ini, Persatuan Insinyur Indonesia, adalah sebuah lembaga organisasi keprofesian. Oke. Bukan organisasi politik, organisasi masyarakat, atau organisasi apalah. Ya kan? Dia keilmuan, spesifik. Keilmuan, profesi. Dia dibentuk juga yang diakui itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Oke. Seperti itu, yang mengakui. Kemudian PII ini diberikan kewenangan untuk melakukan kejuruan-kejuruan tadi. Misalnya Badan Koordinasi untuk Teknik Kimia, apa semua, perkapalan, apa semua. Sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidang ilmunya. Dia diberi ruang untuk melakukan musyawarah, untuk membentuk kepengurusan itu sendiri. Sebagaimana organisasi-organisasi yang lazim. Sama seperti itu. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Siap. Di Sulawesi Tenggara, organisasi PII pertama terbentuk itu adalah Kabupaten Konawe Utara. Ya. Tepatnya tahun 2017. Saya tidak tinggal diam tadi melalui organisasi PII ini sudah saya lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Berapa orang yang kemudian yang saya insinyurkan. Bukan cuma organisasinya tapi peningkatan SDM. Kan itu kerjanya dia. Ya, benar. Kerjanya tadi ini PII itu tadi. Ya. Dan itu baru 1 yang terbentuk Sulawesi Tenggara, baru Konawe Utara. Walaupun ada, tapi kan saya belum terkoordinasi kita bagaimana di provinsinya, di wilayahnya, bagaimana dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi pasca 2011 seperti itu ini. Nah, itu tadi. Kemudian orang yang masuk di dalam juga, Pak, pengurusnya sedapat mungkin orang yang sudah profesi. Namanya organisasi profesi. Bersyarat. Harus bersyarat. Tidak bisa tidak ada syarat. Kalau tidak bisa masuk. Orang masuk di sini bilang ganteng. Kalau kau tidak ganteng, ya jangan masuk. Oke. Kan seperti itu dulu. Kan itu. Nah, itulah tadi. Kemudian, di saat akan dilakukan muswil, saya juga sudah dikabarkan bahwa sudah mau berakhir masa jabatan. Anda harus muscap. Muscaplah kita. Termasuk Konawe muscap juga. Itu malam. Sudah selesai. Berita acara lengkap semua. Dan di antara kabupaten kota yang melakukan muscap, yang mengikuti berdasarkan petunjuk organisasi, itu hanya Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe. Dua. Yang lain saya tidak tahu. Karena buktinya, Kota Kendari. Ada sekian puluh orang yang datang mengatakan bahwa ini tidak sesuai anggaran dasar, kemudian mereka juga menolak hasilnya apa semua.
Besoknya itu, malam itu kita terima undangan. Besok mau muswil. Saya bilang, ih, mau muswil apa? Ya sudahlah, kita hadir. Oh. Undangan jam 8. Kita datang dari jam 8, tidak ada orang. Sampai jam 12 sholat Jumat. Di muswilnya? Di muswil. Oke. Nanti jam 1 datang, kemudian kita datanglah bawa SK ini. Kita punya surat supaya di ini. Artinya saya tahu, pada saat itu kita belum keluar SK. Tapi SK saya yang lama masih ada. Oke. Masih ada. Sebagai dasarnya kan? Sebagai dasar. Okay. Kenapa kita ditolak, dipersulit? Nah, bilang belum ada kepengurusan. Ini sudah hasil musjab. Musjab silakan. Nah, yang paling tidak enaknya lagi, ketika sudah di dalam, saya tanya, ada yang dari Kolaka Timur. Kau datang dari mana? Kolaka Timur. Bagaimana? Saya mewakili saja, di telepon tadi ini. Kau pernah musjab? Tidak. Kita hanya ditunjuk datang. Lantas kepengurusanmu mana? Kelengkapan organisasi mana? Nah, itu. Kalau misalnya sebuah lembaga organisasi profesi yang kita kerja kemudian tidak dikelola lagi secara profesional, dibentuk saya tidak profesional, kira-kira bagaimana? Apalagi saya sebagai orang politik. Profesi, itu sama halnya saya menginjak-injak saya punya anggaran dasar rumah tangga. Kalau saya umat muslim melanggar itu sama halnya saya injak-injak Al-Quran. Lebih baik saya keluar. Ketika sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk, ya sudah kita keluar. Kita sudah berupaya, teman-teman juga sudah pernah melakukan di dalam apa semua. Tapi seakan-akan tidak ada. Ya sudahlah. Tapi saya keluar. Makanya saya tanggal sekarang tadi kenapa saya sebutkan. Sekarang saya tidak pakai lagi insinyur, saya tidak pakai. Walaupun itu saya resmi saya dapatkan, saya tanggalkan semua termasuk esensi sendiri saya tidak pakai lagi. Bisa buat undangan apa semua lihat sekarang. Kalau di acara di kono. Tidak dipakai lagi gelar itu. Nggak dipakai lah. Walaupun sekarang ada di proses di kode etik terserah lah seperti apa hasilnya. Terus ingat, terakhir ini Bapak Presiden disodorkan untuk menandatangani peraturan Presiden tentang tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tadi. Bapak Presiden tidak mau menandatangani ini. Karena apa? Anggotanya belum cukup 5.000 orang. Nah, keanggotaan PI itu dia harus dibuktikan bahwa dia sudah program profesi insinyur. Dia harus insinyur. Kalau tidak bisa. Kalau tidak nggak bisa, bagaimana caranya? Di abal-abal pun tidak akan bisa. Nggak bisa lama. Kalau tamat SD di situ berarti Anda sekolah 2 SD ada surat tamatnya. Kalau tidak, bagaimana caranya? Harus ada pembuktiannya. Itu dulu. Nggak boleh ngaku-ngaku. Mohon maaf, ini sebenarnya internal kami yang ada di dalam. Kenapa saya tidak pernah kantor? Saya hanya katakan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga cukup itu. Karena apa? Tidak enak saya menceritakan aib apa yang terjadi di dalam. Cukup organisasi itu sendiri, silakan pusat lihat. Kalau toh saya benar, silakan proses seperti apa. Kalau juga tidak, ya silakanlah. Saya juga. Tapi kan Anda menceritakan sebuah kebenaran dari sebuah proses ya kan? Itu. Kemudian viral lah apa semuanya, saya nggak tahu saya. Intinya kan seperti itu. Saya terlalu sayang. Saya karena apa? Saya bangga, Pak. Kenapa saya bangga? Yang pertama memerdekakan Republik ini insinyur, Pak. Presiden hari ini, insinyur. Wih, bangga toh kita sebagai insinyur. Bupati insinyur. Saya berarti harus cari insinyur dulu, Pak. Ini Pak insinyur. Saya ber-SPI, saya cari insinyur dulu kalau begitu. Sebuah kepresidenan yang harus diperjuangkan. Tapi kenapa tiba-tiba tidak pakai gelar-gelar itu lagi, Kakanda? Kekecewaan saya toh. Saya sudah berupaya, dalam profesi ini semua kita lakukan. Ada sertifikatnya semua, ada ijazahnya semua. Bukan merebut loh. Tapi saya belajar dan diberi penghargaan atas hasil yang saya lakukan. Dan ini keilmuan. Keilmuan, profesi dong. Namanya profesi. Dokter kalau dicabut dia punya ID, kartu ID, ya, nggak boleh praktek lagi. Tidak bisa, nggak dapat STR dengan macam. Ya. Saya ada STR, dan satu-satunya di Sulawesi Tenggara yang baru keluar STRI, surat tanda registrasi insinyur, baru Ruksamin yang keluar, Pak. Ada. STRI? STRI, surat tanda registrasi insinyur. Wih, Ruksamin yang punya. Nggak ada yang lain? Oh, nggak ada. Sekarang saya mau tanya, dengan apa yang mau berkumpulnya apa di sana? Sekarang mana? Buktikan hari ini. Dari pengurus kabupaten kota yang ada apa semua. Apakah Anda sudah betul-betul sudah insinyur atau tidak? Satu. Yang kedua, sudahlah. Saya tidak melihat seperti itu. Mohon maaf, bukan orangnya. Saya bangga, Pak. Kalau Pak Ridwan datang, dia seorang anggota DPR RI yang mampu mau bergabung, membesar KPU sudah luar biasa. Yang saya protes, prosesnya. Jangan kita sebagai organisasi profesi yang kemudian kita lakukan secara tidak profesional. Itu yang saya tantang. Jadi itulah rule-nya, nggak boleh gitu dia. Seperti itu. Jangan katakan ini enggak ada persoalan politik apa enggak ada sama sekali. Kenapa saya tidak mau buka di luar? Saya hanya bilang anggaran dasar rumah tangga. Karena cukuplah di internal kita yang lebih paham. Kalau memang Anda seorang insinyur, Anda pasti tahu ini.
Ya, kalau tidak tahu, berarti dipertanyakan Anda, apakah insinyur atau tidak. Nah, berarti Nanti kita biarkan prosesnya berjalan dan dibuktikan. Betul itu dia. Tapi yang luar biasanya ada STRI itu ya? Aku sudah punya. Yang lain belum ya? Iya. Poin plus 3 plusnya ini. Tapi nanti ini akan berjalan prosesnya, kan? Ada etik atau seperti apa nanti setelah ada katanya. Nah, yang lebih lucu lagi, ya. di saat di sini seperti seakan-akan saya merasa bahwa tidak dihargai, tidak boleh berada dalam forum. Besoknya itu saya diundang, ada satu lembaga yang memberikan penghargaan. Itu yang menghargai saya bahwa sebagai bupati yang program profesi insinyur pertama di Indonesia. Ini saya jadi pertanyaan ini. Besoknya itu, saya menerima penghargaan di Jakarta bersama Pak Menteri Ketua DPR RI, MPR RI, Menteri BKPM, Pak Bahlil, kemudian Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur. Yang buka itu hari adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Gubernur diwakilkan oleh ini, Pak Bahlil diwakilkan oleh anaknya. Jadi di Muswil tidak diterima, di Jakarta diberi penghargaan. Diberi penghargaan, dan di lembaga lain, bukan profesi insinyur itu. Ini kisah dan intrik yang menarik, nanti kita lihat ujungnya seperti apa. Kan ini artinya, disitulah saya pasang foto saya pada saat menerima, kemudian saya tulis itu di status saya. Di saat orang di dalam sendiri yang tidak memberikan ruang buat kita. Tapi kenapa orang lain yang jauh dari sana memberikan penghargaan. Luar biasa keadaannya kan ya. Tapi kita masih mau berjuang kan untuk situasi ini? Bagi saya terserahlah ya itu sendiri. Mereka akan kalau mereka sudah berupaya, kalau mereka menganggap bahwa Ruksamin adalah bagian dari insinyur yang kemudian sudah diberikan penghargaan, bahwa kita bagaimana pin emas itu sendiri saya sudah dikasih, ya silakan. Biarkan mereka yang tentukan. Bagi saya bilang harus sudahlah, biarkan sampai gini. Cukuplah sampai di sini. Mau dihargai, oke, tidak juga. Saya ingin kalau memang mau dihargai ini atau supaya kita, maka proses seperti. Kalau tidak, ya sudah. Cukup gitu. Ini juga tidak akan membuat apa semua. Bahwa saya harus jadi apa lagi, mau apa lagi. Bukan di situ jalannya bagi saya. Oke, itu cerita kita tentang kontroversi dan prestasi-prestasinya. Kita pindah ke cerita tentang politik murni. Wah, ini yang berat ini. Ini kalau mau cerita politik saya minum dulu ya. Kita butuh energi baru dulu, tambah dulu energinya. 16 tahun kurang lebih ya menjadi kader PBB. Kurang lebih. Pernah ditawarkan menjadi warna lain, tidak tergeming. Ya. Kenapa masih dengan PBB? Saya tidak tahu juga, tapi itulah bagi saya kalau orang yang menilai lagi, kalau saya sendiri yang membahasakan bahwa itulah sebuah arti dari sebuah cinta sejati misalnya, atau misalnya kalau kekeh gitu kalau orang Jawa Barat bilang. Setia ini? Setia. Kalau mau diukur dari sebuah kesetiaan, silakan. Kan orang kadang-kadang mencari sebuah pelabuhan baru untuk merubah suasana. 16 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kalau masih bagus di tempat kita yang ada, kenapa mesti pindah? Walaupun rumput tetangga lebih hijau. Ya itulah. Tapi kita masih hijau yang ini nih. Kita masih. Anak pepatah bilang bahwa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Masih lebih bagus. Masih lebih bagus di negeri sendiri. Luar biasa kan ya? Coba saya luar biasa. Kurang apa lagi? Ketika setelah saya menikah, anak saya yang pertama saya kasih nama Wulan. Wulan. Anak yang kedua pas juga dikasih laki-laki, saya kasih nama Bintang. Wulan Bintang. Oh ya. Habis itu saya berdoa, ya Allah, yang menjadi anggota DPRD. Tanpa uang kita, alhamdulillah. 2004 pada saat itu jadi anggota DPRD. Mekar Konawe Utara 2007. PBB itu hanya 3 kursi dari 20 kursi di Konawe Utara. Saya kira Adinda lebih tahu. Golkar 7. Pemilihan. Kenapa kita pula yang jadi ketua DPR? 7 kursi kan? 7 kursi. Kita hanya 3 saat itu. 3 saat itu. Habis itu kemudian pemilu 2009, karena aturannya sudah kursi, pemenang pertama PAN, dia ketua, saya harus jadi wakil ketua DPR lagi. Saya jalani. 2010 pilkada, kebetulan kita ditawarkan lagi untuk maju, dipindah, ya kita maju.
terpilih alhamdulillah dari 8 calon saat itu. 2015 berhasil pilkada untuk periode 2016, kita maju lagi. Jadi bupati. Sekarang sudah periode kedua. Pertanyaannya, apa yang kurang dengan partai saya? Kenapa saya harus tinggalkan lagi? Iya. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak berkoordinasi dengan partai yang lain. Oke. Makanya hubungan saya dengan teman-teman partai yang lain itu tetap ada. Terjaga. Terbangun, baik apa semua. Karena apa? Ketika saya jadi bupati, berdiri pakai baju bupati, itu saya tidak melihat lagi warna-warna yang ada. Saya harus betul-betul berdiri sebagai bupati. Ketika saya pakai baju ini, ya saya harus seperti itu lagi di satu. Yang lain, kalau saya baju partai, maka saya harus. Tapi hati tetaplah hijau. Masih seperti inilah. Kanda, apa niat dan rencana di 2024? Tahun ini memang panjang, tapi kan kalau kita lihat ini, rasa-rasanya ini sudah mulai masuk ini energinya ini. Apa rencana PBB di 2024 ini? Tahun 2024 adalah memang tahun politik. Ya. Pergeseran dari segala perkiraan. Dan disitulah orang akan bagaimana memanggil dirinya sehingga dia mau jadi apa pada saat itu. Coba kita bayangkan masa jabatan bupati yang kemudian berhenti menunggu untuk 2024. Tidak ada dalam negeri selama ini sejarahnya untuk pilkada yang secara bersamaan. Artinya konstelasi, bisa saja keluarga kita ada di daerah lain bisa datang mendukung, tetapi pada saat nanti silakan ada berjalan untuk di wilayah. Semua dibatasi dengan lokalisasi masing-masing. Semua sudah dikanalisasi, masing-masing batas wilayah. Mau bupati di situ, gubernurnya begitu, presiden sudah bersamaan dengan pilcaleg. Bagi saya, pertama di tahun 2024, selama masih diberi amanah untuk menjadi ketua DPW Partai Bulan Bintang, maka saat ini saya upayakan, janganlah kosong ini Partai Bulan Bintang. Saya berdoa kepada Allah, kemudian kita lakukan ikhtiar, ya sedapat mungkinlah kita dapat kursi-kursi seperti itu di kabupaten, seluruh kabupaten yang ada, kemudian di provinsi juga ada. Toh kalau misalnya juga di pusat ada, kemudian kita lolos, ya kan satu kesyukuran. Seperti itu. Berapa target di provinsi? Sekarang kan kita punya baru satu. Berapa target? Saya tidak perlu muluk-muluk lah. Kita paham bahwa partai kita juga ini tidak begitu besar lah apa semua. Kalau kita dikasih satu kursi, satu dapil itu sudah luar biasa semua tingkatan. Targetnya berarti dari 1 ke 6 ya kan? Kita kan 6 dapil ini. Seperti itu. Berarti katakan sekarang 1 ke 6. Kabupaten kota berapa targetnya? 19 sekarang kita punya. Kabupaten kota seperti itu. Di setiap dapil kita dikasih satu kursi. Harus ada. Sudah. Ya berarti kursi terakhir aja lah. Target PBB 2024 di semua klaster ini 1 kursi. 1 kursi. Calon-calonnya sudah harus dipersiapkan. Iya, kita sudah siapkan lah seperti itu. Sudah mulai penjaringan? Atau sudah mulai. Sudah ada pendaftaran-pendaftaran? Sudah ada. Orang-orangnya sudah juga? Koordinasi sudah mulai. Jadi ada yang memang mengurus untuk persiapan verifikasi. Ya. Badan kita khususnya Bapilu itu sudah mulai menjaring juga bakal calon. Karena kan kalau saya lihat, kalau katakan kita pakai skema KPU, coblosan di Februari, otomatis daftar calon tetap itu Juni 2023 sudah ada. Sudah harus ada. Sudah harus disiapkan. Iya. Kakanda secara pribadi melihat kompetensi para calon-calon yang tanda kutip ini mulai diusulkan di PBB seperti apa? Kita masih melakukan komunikasi. Jadi belum sampai pada kita verifikasi. Sekarang kita bagaimana caranya mencari teman dulu. Itu dia. Mencari teman, kemudian habis itu kita dudukkanlah sama-sama siapa yang layak untuk mewakili yang mau dicalonkan di antara dari dapil-dapil yang ada di tingkatan semua, baik DPR kabupaten kota maupun provinsi ke pusat seperti itu. Ada kesulitan dengan kuota 30% bagi kaum wanita, perempuan keterlibatannya di PBB? Saya pikir tidak ada. Tidak ada, tetap terpenuhi. Justru kita ini 100% yang masuk. Satu orang yang anggota DPR itu perempuan. Perempuannya? Iya. Jadi nggak susah gitu. Dapil 6 kalau nggak salah kan ya? Iya, dapil 6. Provinsi ini kita dapil 6. Berarti dapil 1 sampai 5 yang kosong. Iya. Itu nanti yang akan menjadi target. Iya, itu akan menjadi target. Pilkadanya seperti apa? Kakanda ini sebelum menjawab sudah 2 periode menjadi bupati. Iya. Di ujung 2024 itu ada 2 pilihan. Mau ke legislatif atau mau ke gubernur puncak. Seperti apa perspektif Kakanda ini? Tadi lihat saya nanti, apakah saya mundur
Dari bupati? Atau saya hanya cuti? Nah, ini dia. Ini kan masa jabatan hasil pilkada 2020 itu disebutkan sampai 2024 atau seperti apa kan? Tidak ada dalam SK. Masa jabatan 2021 sampai? Tidak dijelaskan. Walaupun di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perencanaan Nasional disebutkan bahwa masa jabatan itu 5 tahun. Oke. SK saya yang sebelumnya, wakil bupati apa semua itu ada 5 tahun. Periodisasi? Periodisasi. Oke. SK ini nggak ada. Yang hasil pilkada 2020 ini? Iya, tidak ada. Kan orang bilang hasil pilkada 2020 itu sudah paling pendek masa jabatannya. Cuma sampai 2024. Tidak ada di situ sampai 2024. 2026 juga harusnya masa jabatan juga tidak ada. Kan Luar seperti biasa, itu. ya? Jadi misalnya yang lalu, periode pertama saya, dilantik 21 April 2021. Oke. Dan berakhir 21 April 2026. Oke. Pada saat 2016 sampai 2021. Habis masa pilkada kemarin karena saya belum dilantik tahun 21 April 2021. Ya. Makanya habis masa jabatan saya, muncullah PLH. Sampai kebetulan pada saya sampai 26. Nanti 26 lagi habis dilantik, baru saya menjabat kembali lagi. Nah ini 26 April 2021 sampai saat itu kita nggak tahu kapan. Tidak ada masa akhir jabatan, AMJ-nya, akhir masa jabatan? Nggak ada. Nggak disebutkan? Mungkin seumur hidup lah. Oke, Kak Kanda. Kita pisahkan dulu ini. Saya masih berharap mendapat sebuah clue. DPR RI atau Pilgub? Itu tadi, saya sudah jelaskan. Oh ya? Saya mundur atau saya cuti? Cuti dulu? Tidak. Kalau saya mundur berarti saya akan calon di DPR. Apakah mau DPR RI, mau DPR mana? Oke. Kalau saya cuti berarti saya mau calon. Oke. Sebentar Kak Kanda. Kak Kanda kalau disuruh milih Nyagub atau milih DPR RI? Mana yang lebih prefer? Mana yang lebih dimungkinkan? Bagi saya, kita sampai dulu, baru kita start. Ini jawaban manis-manis manja grup. Ya. Sampai dulu? Kita tiba dulu baru kita start. Itu clue kita untuk 2024. Iya. Di mana saya tiba, mau tiba ke Senayan DPR RI, kah mau tiba di DPR provinsi kah, atau mau tiba jadi gubernur kah, saya tiba dulu, baru saya start. Padahal kita sempat dengar akan berpasangan dengan Pak Umar Samiun, bahkan sudah ada tagline-nya. Hari ini, saya belum pernah mengatakan saya mau maju calon. Mau gubernur, wakil gubernur, belum pernah. Di mana ada statement saya? Oke. Yang kedua, belum pernah saya pasang baleho sebagai seorang calon. Mau calon gubernur. Tapi kalau orang-orang yang kemudian memprediksi mau menyandingkan, pasang-pasang, ya silakan. Berarti itu ada keinginan warga supaya kita maju. Nah, ini yang kemudian kita coba kaji kembali tadi. Ya. Jangan kita merasa besar, kita kaji dulu lah. Itulah tadi yang saya sampaikan tadi. Ilmunya kan ada sama rektor Halol Institute ini. Iya kan? Sebelum kita pemilihan kan kita sudah tahu berapa hasilnya. Itu tadi maknanya, tiba dulu baru start. Jadi clue kita malam ini adalah kita mesti catat. Tiba dulu baru start. Baru kita start. Kak Kanda, ini perbincangan yang menarik. Ini soalnya kita akan tiba di perbincangan berikutnya. Siap. Mudah-mudahan tiba dulu baru kita start.